Halo, jangan lupa buat support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Dita Oktar Mauludia di dalam program acara Ketapang TV Jurnal edisi sepekan. Kami akan menyuguhkan berita-berita yang terhangat, terpopuler dalam seminggu ini. Inilah dia Ketapang TV Jurnal sepekan. Motor masih tinggal tuh motor. Kabupaten Ketapang saat ini telah ditetapkan sebagai zona oranye terpapar virus COVID-19. Dengan meningkatnya status ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang lakukan razia pembatasan jam malam lebih gencar lagi. Sejumlah warung kopi yang masih beroperasi di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat akan ditindak untuk menutup dan menghentikan aktivitasnya saat itu juga. Namun, ada beberapa oknum pemilik warkop yang nakal mengelabui petugas. Walaupun sudah dirazia dan mengikuti arahan petugas, namun saat petugas bergerak melanjutkan razia ke tempat lain, oknum tersebut kembali membuka warkop miliknya. Beruntung, petugas yang mengetahui hal tersebut langsung bertindak dan memberikan peringatan tegas bahwa jika tidak mengindahkan himbauan dari petugas, maka akan dicabut surat izin usaha warkop tersebut. Jadi yang mendasari kami adalah sesuai dengan edaran gubernur, juga edaran Bupati Ketapang tentang pembatasan kegiatan jam malam bagi pelaku usaha. Nah, kami tadi mulai jam 9 sesuai dengan edaran yang berlaku itu, kami melaksanakan tugas. Kami ada beberapa di kawasan ya. Pertama di Brigjen Ketamso itu ada dua. Setelah itu kami kembali di Jalan DI Penjetan juga hampir 80% mereka taat aturan. Hanya ada beberapa yang masih bandel. Terus kami kembali ke Taman Sepakat. Nah, itu di sana juga kami tertibkan dan mereka rata-rata memahami. Cuman ada salah satu mungkin KP yang agak masih ulet karena sudah ditutup juga, begitu kami kembali juga dia buka kembali. Terus dilanjut dengan Jalan Diponegoro dengan jalan ini nih apa namanya sini di belakang KS Tubun. Nah, total seluruh hasil beberapa KP yang kami lintas itu berjumlah 12, Pak. Jadi jam 12. Dan memang sebetulnya karena keterbatasan waktu, kalau berbicara seluruh untuk Kota Ketapang ini mungkin kita Belum bisa ya Pak ya? ya untuk efektifnya mungkin terkecuali mungkin dengan jumlah yang lebih besar dibagi beberapa kelompok. Demikian, Pak. Sesuai dengan Perbup yang ada itu, langkah-langkah hukum itu, ini adalah peringatan yang terakhir. Apabila dia masih bandel, sesuai dengan Perbup itu akan kita tutup selama 3 hari. Kalau memang masih melanggar, kita akan pertama ditutup, kedua akan kalau memang juga masih bandel akan kita cabut izin usahanya. Demikian, Pak. Giat ini dilakukan dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Ketapang agar kasus COVID di Kabupaten Ketapang bisa diatasi dan tidak bertambah. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pawan Fiber merupakan perusahaan swasta yang memberikan pelayanan internet dan sangat peduli dengan UMKM yang ada di Kabupaten Ketapang. Pawan Fiber melihat betapa pentingnya payung untuk pedagang kaki lima berjualan, berteduh dari panas dan hujan. Pawan Fiber memilihkan payung khusus impor 2 lapis dengan pelindung UVA dan UVB agar para pelaku UMKM nyaman untuk mencari nafkah. Selain jasa internet Wi-Fi, Pawan Fiber memiliki jasa-jasa seperti CCTV dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan menjadi prioritas Pawan Fiber untuk melayani pelanggannya dengan baik. Internet yang dimiliki Pawan Fiber memiliki internet dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga menjadi pilihan masyarakat Kabupaten Ketapang untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan menggunakan internet dengan memilih Pawan Fiber.
Jadi yang sedang kita lakukan sekarang, kita berbagi payung untuk para pelaku UMKM pelapak yang ada di sekitaran Taman Kota, kemudian di Pawan 5 dan di Pasar Sore. Nah, jadi tujuan kita adalah kita melihat kondisi payung mereka untuk berjualan itu sudah sangat kritis sekali, sudah banyak yang dalam kondisi koyak, sudah tambal sulam. Nah, jadi kita berikan fasilitas seperti itu. Kemudian di sisi lain kita mendekatkan diri kepada masyarakat, semakin membuat masyarakat kenal siapa sih Pawan Fiber, dan dari situ mungkin akan terlihat ya kalau kita telah hadir di tengah kota, kita hadir di antara masyarakat Kabupaten Ketapang. Saya rasa responnya sangat positif sekali di saat kita membagikan payung, antusias mereka tinggi, mereka karena di awal kita sudah mendata dan mereka merasa sangat terbantu sekali, memiliki payung yang bagus, berjualannya lebih layak, kemudian pelanggan mereka pun senang. Jadi dengan harapan ekosistemnya bagus, otomatis akan mendongkrak mereka punya penjualan, begitu. Ya. Nah, jadi Pawan Fiber itu kita punya core bisnis adalah layanan internet. Jadi selain layanan internet, kita juga menyediakan produk-produk IT lainnya seperti mesin absensi, kemudian security system seperti CCTV dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa dibilang adalah perusahaan digital, perusahaan IT lokal pertama yang ada di Ketapang, dan kita harap dengan kehadiran kita di Ketapang ini kita bisa lebih mendekatkan masyarakat, semakin dekat, semakin kenal dengan ekosistem IT seperti itu. Dari core bisnis kita, kalau mau tinggal berlangganan layanan dari Pawan Fiber, kita punya layanan internet, kita punya layanan TV. Di sisi lain, kita juga membuka kesempatan kepada mitra-mitra, pelaku-pelaku seperti RT RW Net. Kalau tertarik untuk join, kita bisa sharing, kita bisa memberdayakan lah ya apa source yang kita miliki sehingga bisa mendatangkan benefit kepada masyarakat yang lebih luas yang ada di Kabupaten Ketapang. Nah, saya rasa kalau kita berbicara tentang digital, berbicara dengan IT, itu tidak ada habis-habisnya ya. Pembaharuan kita sangat banyak. Jadi, kedepannya selain kita menghadirkan kualitas internet yang berkecepatan tinggi, kita berharap di tempat-tempat umum, kita juga menyediakan corner-corner internet bagi masyarakat, baik itu diakses secara berbayar ataupun free. Kemudian yang pastinya dari sisi pemerintahan kita juga terus mendukung agar pemerintah juga memiliki akses internet yang lebih cepat sehingga pekerjaan lebih efisien, cost lebih rendah juga, dan saya rasa semua itu akan mempercepat kita dalam membangun Kabupaten Ketapang. Dan di sisi lain, sebenarnya membagikan payung ini kan gebrakan awal kita ya, agar UMKM kenal dengan Pawan Fiber. Nah, di kedepannya ini kita punya planning, kita mau melakukan digitalisasi terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Ketapang. Lebih fokus di Kecamatan Delta Pawan, kemudian kita juga sudah masuk ke Matan Hilir Selatan, Matan Hilir Utara, kemudian Benua Kayong kita juga sudah masuk, dan kabar baiknya dalam beberapa bulan ke depan nih, kita akan lakukan ekspansi ke Kecamatan Sandai, yang selama ini susah sinyal. Ya, begitu. Kabar baik sekali Ya. masyarakat Sandai. Pelanggan Pawan Fiber sudah membenarkan bahwa kualitas, pelayanan, dan harga sudah tidak perlu diragukan lagi. Beberapa pelanggan seperti Grand Jury, Diskominfo, dan Kepala Camat Delta Pawan sudah merasakan layanan dari Pawan Fiber yang sangat baik, cepat, dan tepat. Kelebihan dari Pawan Fiber, salah satunya ya sesuai dengan Perpres tahun 2018, Perpres nomor 95, Pawan Fiber sebagai ISP ini sudah memiliki izin dari Kementerian Kominfo RI ya, gitu. Ya harapan kita Pawan Fiber sebagai mitra kerja untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat, layanan internet gratis untuk mendukung smart city di Ketapang ini. Ya, saya lihat bagus Pawan Fiber ya, karena mereka menyediakan bandwidth ya, karena Pawan Fiber sebagai ISP atau internet
service provider yang sangat mendukung program jaringan intra pemerintah untuk menciptakan smart city atau smart government, pemerintahan berbasis digital. Ya, salah satunya dari smart government ini ya kita sudah kembangkan aplikasi Sintari atau sistem informasi tunjangan kinerja. Nah, gitu. Itulah salah satu dukungan dari Pawan Fiber untuk bagaimana kita mengembangkan smart government. Ya. Kalau kita lihat dari awal memang pelayanan kepada publik yang diberikan oleh PT Pawan Fiber itu sangat luar biasa sekali. Jadi sangat cepat sekali. Jadi setiap ada pengaduan atau ada pengajuan permasalahan dan sebagainya, mereka sangat cepat sekali untuk melayani kita. Untuk kualitas PT Pawan Fiber, internetnya itu luar biasa sekali. Jadi sangat cepat dan berdelas. Jargonnya ya. Jadi ya jargonnya seperti itu. Dan kita memang merasakan selama ini pelayanan itu tidak kalah dengan yang lain lah. Jadi kita sebagai masyarakat daerah kita patut berbangga. Jadi provider lokal yang bernuansa nasional dan internasional. Kita pertama-tama mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa sekali karena waktu kemarin PT Pawan Fiber sudah memberikan bantuan payung-payung kepada para pedagang di lingkungan taman kota. Kita melihat ini sebuah upaya yang sangat maksimal sekali dan jarang-jarang dilakukan oleh para pelaku usaha atau investor. Dan kita memberikan dukung penuh lah kepada PT Pawan Fiber dengan CSR-nya, memberikan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat, kepada daerah utamanya, sehingga kawasan-kawasan di taman kota itu menjadi bagus, rapi dan tertata. Jadi unsur estetikanya akan membuat masyarakat berdagang pun juga enak, kemudian pembeli juga akan senang, tentu saja akan menambah penghasilan. Iya, betul sekali Mbak. Kami salah satu pelanggan Pawan Fiber dan itu udah lumayan lama juga sih. Bagaimana sih Ya. pelayanan dari Pawan Fiber sendiri? Kalau pelayanan dari Pawan Fiber itu sangat cepat ya follow up-nya. Jadi kalau misalkan kami ada masalah, misalkan sinyal ada sedikit lelet ya, itu Pawan Fiber otomatis akan mengirimkan teknisinya ke hotel untuk membantu atau dari jarak jauh bisa di remote oleh mereka. Iya, kalau Pawan Fiber itu bisa support ke kami ya. Jadi kalau misalkan ada event-event, terus kami mau menambah bandwidth karena tamu-tamu kan biasanya menggunakan internet lebih dari yang kami pakai ya. Jadi Pawan Fiber itu support dengan menambahkan bandwidth yang ada di tempat tersebut. Mungkin ada yang ingin Mbak sampaikan buat masyarakat Kabupaten dengan keberadaan Pawan Fiber ini? Iya. Saya menyampaikan kalau keberadaan Pawan Fiber di Ketapang itu sangat membantu ya, sangat membantu untuk kita sebagai pengguna fasilitas internet. Di samping yang tadi follow up-nya cepat dan Pawan Fiber juga harganya terjangkau ya, terjangkau dan bisa disesuaikan dengan kondisi kebutuhan kita. Demikian Mbak Dita. Jelas, Pawan Fiber sudah tak asing di kalangan masyarakat baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Dengan kepedulian Pawan Fiber terhadap UMKM pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Ketapang, membuat para pedagang merasa hadirnya Pawan Fiber di tengah-tengah masyarakat sangat bermanfaat. Pawan Fiber tidak hanya peduli kepada UMKM, namun titik berat pada pemberdayaan SDM lokal dan pelayanan publik menjadi prioritas utama dari Ketapang untuk Ketapang. Layanan internet gratis di kantor camat, layanan internet gratis di tempat ibadah dan fasilitas publik, mensponsori berbagai event daerah, pertandingan e-sport, juga terus memberdayakan, mendidik, melatih putra-putri terbaik Kabupaten Ketapang sebagai karyawan-karyawati. Wujud nyata Ketapang bisa, Pawan Fiber hadir dan peran wujud nyata membangun kota tercinta. Ya, alhamdulillah bersyukur karena ada payung kan jadi berteduh bisa gitu. Kalau kemarin kan saya pakai payungnya kecil, ini dapat payung yang besar alhamdulillah.
Mantap lah Pawon Fiber. Ya, alhamdulillah kami sangat berterima kasih karena dibantu dengan pemberian payung fiber. Yang jelas kami sangat berterima kasih lah karena dengan pemberian ini kita dapat enggak usah payah-payah beli kan, udah diberikan dengan gratis dan payung ini pun alhamdulillah bagus, 2 lapis jadi enggak panas Kak. Ya begitulah yang jelas sangat terima kasih. Ya semoga kegiatan macam gini dengan pembagian payung gratis ini dapat berkelanjutan, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ya semoga Pawon Fiber semakin maju dan semakin baguslah pelayanannya. Berjargon, lajunya berdelas. Kedepannya, Pawon Fiber akan memberikan gubrakan-gubrakan yang baru yang akan meningkatkan kualitas dan memajukan Kabupaten Ketapang. Karena teknologi akan terus berkembang. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Utari Mauludea, Muhammad Novel mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Takjil merupakan istilah untuk jenis-jenis makanan yang tersedia setelah berbuka puasa. Biasanya berupa makanan manis dan makanan asin. Para penjual takjil di Kabupaten Ketapang membuka kedai-kedai di pinggir jalan, seperti di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Es Parman. Bu Ani selaku penjual takjil mengatakan penjualan tahun ini lumayan ramai, namun berbeda jauh dari tahun sebelum pandemi COVID-19 melanda. Sama ya, tidak ada katakan meningkat yang lebih bagaimana, tidak biasa saja, istilahnya seperti yang tahun lalu lah. Untuk takjil yang di sini Bu yang paling diminati itu apa Bu? Itu apa, lemang sama pinke untuk rendang. Karena itu asli Ketapang ya Bu? Asli Ketapang, jorong-jorong itu yang sering dicari. Kalau gorengan kan mayoritas, tapi yang sering dicari itu juga lah tuh jorong-jorong, pinke, lemang. Apakah ada perbedaan jumlah pembeli Bu dari awal-awal puasa sampai sekarang kan udah pertengahan puasa gitu? Kalau kita tuh pertama awal puasa memang ramai, tapi kalau udah pertengahan agak kurang. Nanti akhir lagi ramai lagi. Harapannya Bu buat Lebaran tahun ini di masa pandemi Bu? Dan COVID cepat berlalu, jadi semua aktivitas berjalan dengan lancar. Berbeda dengan Bu Sumi, penjual takjil di Jalan Es Parman. Ia mengatakan penjualan takjil tahun ini sepi pembeli. Ia mengungkapkan hal ini karena pengaruh ekonomi di masa pandemi, yang mana masyarakat banyak tidak memiliki pekerjaan. Kurang ya? Jadi tahun ini seperti apa Bu? seperti Kurang ya? kurang belanja kurang. Karena apa tuh Bu? Mungkin karena ekonomi tidak ada kopi, tapi keluar kan. Untuk takjil Bu yang di sini yang paling diminati itu apa? Air tahu, kue, yang manis-manis, air kelapa, gorengan. Apakah ada perbedaan jumlah pembeli Bu dari awal-awal puasa sampai sekarang kan udah pertengahan puasa nih Bu? Ada. Bedanya awal puasa ramai, ini mengurang. Sehat, semua sehat. Mudah-mudahan waktu cepat berlalu, habis lebaran kita aktivitasnya bagus. Harapannya agar pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ketapang dapat segera berakhir, agar masyarakat dapat beraktivitas dan perekonomian segera membaik. Paulina Piling, Dinda Ayu Pratiwi melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Berbelanja baju baru saat Lebaran merupakan tradisi tahunan yang tidak bisa dilewatkan. Baju baru saat Lebaran sudah menjadi keperluan pokok bagi masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, masyarakat tetap menyambut baik Hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Peningkatan penjualan pun dirasakan para pemilik toko pakaian pada H-14 menjelang Lebaran ini. Masyarakat sudah mulai terlihat ramai mengunjungi toko pakaian, terlebih saat malam hari. Gamis dan baju muslim pun menjadi barang yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat.
Pemilik toko mengaku bahwa tidak ada kenaikan harga dari harga hari biasa dengan hari menjelang Lebaran seperti saat ini. Ya, karena menjelang Lebaran mungkin beberapa kayak instansi atau perusahaan-perusahaan pun mungkin udah ada yang menerima pendapatan, gaji apa segala macamnya, ya udah ada juga sih. Yang jelasnya biasanya kalau misal 2 minggu mau Lebaran itu udah mulai momennya orang tuh belanja sih. Kalau harga sih kan karena di sini pun belanjanya semuanya kayak di Ketapang, pakaian kan umum belanja tetap di daerah Jakarta kan. Tentunya karena belanja di tempatnya sama, saya kira sih harganya kompetitif. Ini nggak mungkin yang kayak naikkan harga, kayak sih nggak mungkin. Jadi supaya hasilnya apa kayak pendapatan apa persaingan pendapatannya, saya kira harganya kompetitif, nggak ada yang naik-naikkan kayaknya. Alhamdulillah ada peningkatan sekitar 20-30% gitu. Terus apakah ada kenaikan harga Pak di hari biasa dengan menjelang Tetap, Lebaran ini? hari biasa dan Lebaran harganya tetap. Terus konsumen yang paling banyak itu kapan Pak? Nggak tentu, tergantung cuaca deh. Kalau cuacanya sehat, bagus, ya biasanya ramai gitu ya. Kemudian barang apa Pak yang paling banyak diminati saat Muslim, ini, Pak? untuk saat ini puasa Muslim. Baju muslim ya Pak? Untuk baju koko seperti itu? Ya koko, Muslim anak-anak, mukena, kerudung, sajadah gitu, sarung. Terus apa harapan Bapak untuk Lebaran tahun ini Pak? Mudah-mudahan yang menjalankan ibadah puasa selalu sehat, selalu untuk semua rakyat Ketapang selalu sehat selalu. Masyarakat berharap agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir agar bisa merayakan hari raya seperti biasanya. Untuk keperluan peralatan sholat, ya seperti baju koko, kopiah, terus mukena. Untuk perbedaannya sih kayaknya ada ya. Seharusnya dalam waktu pandemi ini harus ada penurunan harga lah, karena untuk ekonomi kita kayaknya agak menurun sekarang dikarenakan oleh COVID. Tahun ini apakah ada kenaikan harga barang Bu di hari biasanya dengan menjelang Lebaran seperti ini Bu? Biasanya kalau nggak di hari mau menjelang Lebaran harganya normal aja. Ini kayaknya ada kenaikan sedikit ya. Baik Bu, apa harapan Ibu untuk Lebaran tahun ini Bu? Semoga Lebaran di tahun ini ada peningkatan, terutama untuk corona kita harusnya hilang ya di wilayah kita, terutama untuk warga Kabupaten Ketapang. Namun saya berharap untuk tetap menjaga jarak untuk memenuhi protokol kesehatan kita ya, supaya kita mendapatkan kesehatan yang maksimal, gitu harapan kita. Aktivitas berbelanja baju lebaran seperti saat ini juga dapat membantu kegiatan ekonomi agar tetap berjalan. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Berikut video pengejaran dan penangkapan kapal ikan asal Vietnam di perairan Natuna Utara. Proses penangkapan kapal ikan ini diwarnai dengan aksi kejar-kejaran hingga petugas dari Direktorat PSDKP atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut diamankan di stasiun KKP di Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa 27 April 2021. Kapal Vietnam dengan nama lambung KG5090 TS berisikan 3 anak buah kapal ini juga menggunakan alat pancing terlarang yang bisa merusak ekosistem laut. Penangkapan kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara ini merupakan hasil dari pemantauan udara, di mana Direktorat PSDKP menemukan ada sejumlah kapal asing yang melakukan illegal fishing di laut, yang secara garis batas internasional masih masuk dalam perairan Indonesia. Nah, tepatnya di
hari Minggu kami juga sudah mendeteksi kapal-kapal tersebut. Kemudian kita lakukan patroli udara. Kita menggunakan airborne surveillance yang saat itu melakukan pemotretan kapal-kapal tersebut. Disitulah terdeteksi ada visual bahwa di area tersebut ada kapal-kapal pelaku illegal fishing. Kemudian malamnya kami perintahkan gerak ke TKP dan hanya mendapati satu, yang lain kabur semua. Satu pun itu kemudian kami kejar bersama-sama dan dengan kesigapan dari anggota kami U-17 yang kebetulan kapal masih baru, kecepatannya juga lumayan kencang, ada 30 knot, berhasil melumpuhkan kapal tersebut. Setelah berupaya dengan segala cara, kapal-kapal pengawas perikanan KKP mampu melumpuhkan kapal pencuri ikan tersebut. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Kapal-kapal kita masih beroperasi sampai sini. Nah, kapal yang pernah kita tangkap kemarin dari Kabupaten Ketapang saat ini sudah menjadi zona orange. Berbagai aktivitas malam dibatasi. Kegiatan pembelajaran pun dilakukan di rumah. Banyak pula warga mengeluhkan hal ini sebab berdampak pada perekonomian mereka. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang, Marianto, mengatakan tambahan terbaru kasus positif COVID-19 pada hari ini bertambah 40 orang. Ia juga mengatakan Kabupaten Ketapang bisa saja meningkat menjadi zona merah jika masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan. Untuk saat ini kita masih menghimpun, Mbak, prosesnya, dan sebagaimana kita sampaikan terdahulu tanggal 26 April ini yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Ketapang mencapai 315 kasus. Dan di antara ini hingga saat ini ada beberapa yang sudah sembuh. Namun update data untuk kali ini masih dalam perhitungan kita, yang nantinya kita akan coba kembali sampaikan pada masyarakat bahwa data terupdate tanggal hari ini juga akan kita expose atau kita publish. Informasi yang masuk tadi sekitar 40. Jadi kalau kesembuhannya mungkin kita perkirakan, contoh lah umpamanya sekian persen, otomatis ditambah 40 hari ini tentunya masih kurang lebih berkisar di antara 315 hingga sekian. Cuman ini jangan kita jadikan patokan dulu karena kita harus fight data kita. Nah, namun yang jelas untuk hari ini ada penambahan sekitar 40 kasus. Berdasarkan data tanggal 26 April kemarin yang tertinggi adalah Kecamatan Delta Pawan. Ini kita maklumi karena isolasi ada 2 di sini, ada RSUD, kemudian juga ada di BSM. Nah, ini. Namun ini perlu kami sampaikan bahwa di Ketapang ini ada 7 kecamatan yang kami rilis di data terakhir kita ini terbanyak, yakni yang pertama ditempati oleh Delta Pawan, kemudian Manis Mata, kemudian Kecamatan Sungai Melayu Raya, Sandai, Simpang Hulu, Kendawangan, dan Nangatayap. Sedangkan beberapa kecamatan lain ada yang terkonfirmasi positif, namun masih dalam angka-angka yang di bawah 10. Saya kira demikian. Menurut Bapak, apakah Kabupaten Ketapang ini bisa berpotensi menjadi zona merah, Pak? Bisa iya dan bisa tidak. Karena apa? Iya, apabila masyarakat atau kita semua ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Ketapang ini di akhir-akhir ini kita naik angka-angka kita terkait yang konfirmasi positif? Karena Ketapang saat ini benar-benar sedang menggencar-gencarnya untuk menerapkan tracing ataupun melakukan razia dan langsung swab di tempat. Saya kira demikian. Jadi semakin banyak yang di swab, tentunya hasil cepat ketahuan. Oleh karena itu angka-angka kita semakin naik. Namun ini menjadikan sebuah keseriusan kita bahwa Kabupaten Ketapang tidak main-main untuk menangani COVID-19 ini. Ya sebagaimana kita merespon apa yang disampaikan surat edaran Gubernur Kalimantan Barat, tentunya Bapak Gubernur mengharapkan kita masyarakat jangan mudik. Hal ini bertujuan apa? Bertujuan yang pertama adalah kita jangan sampai membawa atau memberikan kontribusi terhadap penularan COVID-19 kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung ataupun di mana saja yang akan kita kunjungi. Kemudian kita juga jangan sampai bepergian keluar kabupaten lain agar penularan ini kita bisa putus mata rantainya.
Oleh karena itu kita berharap kepada saudara kita yang ingin mudik sebaiknya ditunda. Ditunda dalam arti apabila nanti sudah mulai aman dan sebagainya, silahkan untuk melakukan perjalanan ke luar kabupaten ataupun keluar kota-kota lain. Saya kira demikian. Harapan kita tidak lain adalah Ketapang harus zona 0, ya, dalam arti kita aman. Kemudian kenapa kita menginginkan aman? Supaya segala sesuatu pergerakan masyarakat, usaha dan sebagainya, pendidikan sebagainya dapat lancar kembali, berjalan seperti sedia kala. Tentunya ini tidak mudah. Kita berharap masyarakat sama-sama kita menjaga Kabupaten Ketapang ini dengan cara apa? Yuk kita jalankan protokol kesehatan, kita disiplin protokol kesehatan harus diterapkan. Kemudian sementara ini hindarilah bepergian ke tempat-tempat, apalagi zona-zona yang kurang aman. Jangan sampai kita kunjungi dulu, dan kemudian juga jaga imunitas kita dan saling mengingatkan saudara kita. Mari kita jadikan Ketapang ini bebas COVID. Saya kira demikian. Harapannya agar masyarakat mengikuti himbauan dan arahan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan, serta tidak berpergian mudik menjelang libur Lebaran ini, agar tidak terjadi klaster baru COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Akhir-akhir ini beredar berita hoaks melalui pesan WhatsApp dan surat hoaks mengenai bantuan uang tunai, pembagian sembako yang mengatasnamakan Kasubag Protokol Pemda Ketapang, bertanda tangankan Bupati dan kop surat dari kantor Bupati, yang ditujukan kepada yayasan atau lembaga penerima hibah dari Bupati Ketapang. Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan untuk mengkonfirmasi kebenaran isu tersebut dengan menemui Marcelus Dedi selaku Kasubag Protokol Pemda Ketapang angkat bicara. Jadi sebenarnya tidak ada seperti itu. Jadi surat yang beredar tersebut adalah hoax atau surat palsu atau bohong ya. Jadi itu tidak benar bahwa Bupati akan membagikan uang sebesar 5 juta rupiah sembako, kebutuhan dan perlengkapan sekolah, juga perlengkapan sholat dan mengaji ya. Jadi itu tidak benar intinya. Jadi melihat dari surat ini tertanggal 28 April 2021 ya, 2 hari yang lalu artinya kan. Nah kemarin tanggal 29 April 2021 saya diberitahu oleh kabak saya, dikonfirmasi bahwa apakah benar saya ada membuat surat semacam itu dan melakukan kontak kepada yayasan atau lembaga lain. Jadi meminta konfirmasi ke saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya tahunya kemarin, 1 hari setelah keluarnya surat tersebut. Jadi untuk seluruh masyarakat, saya menghimbau agar jangan terlalu cepat percaya terhadap berita-berita seperti ini. Jadi dikonfirmasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerugian material ataupun moral ya. Beruntung 1 hari setelah keluarnya surat tersebut cepat diketahui, sehingga tidak merugikan oknum-oknum dan memperkeruh suasana di bulan suci Ramadan. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi sepekan. Saya Dita Oktar Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.